Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Ladisa Safa Mauri, dan rekan saya, M. Maulidin Akbar, akan mempresentasikan mengenai valuasi barang lingkungan. Valuasi lingkungan bisa dilihat sebagai suatu proses yang muncul pada individu-individu yang merefleksikan pada pengalaman konsumsi mereka. Dalam hal ini, para individu dapat mengembangkan preferensi mereka karena mereka menjauhkan dirinya dari barang yang dinilai. Valuasi barang lingkungan memanfaatkan metode langsung dan tidak langsung yang didasarkan pada asumsi bahwa preferensi harus stabil melalui keseluruhan proses konsumsi. Valuasi barang lingkungan. Yang pertama, estimasi dan valuasi barang lingkungan. Yang kedua, metode valuasi benefit perbaikan lingkungan. Yang ketiga, metode preferensi yang dinyatakan. Yang keempat, metode estimasi nilai lingkungan dengan nilai yang ditunjukkan. Kemudian yang kelima, studi komparatif metode estimasi nilai lingkungan. Yang pertama, estimasi dan valuasi barang lingkungan. Satu, kategori perubahan lingkungan yang dinilai. Perubahan lingkungan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang diakibatkan oleh aktivitas manusia bisa mempengaruhi berbagai macam perubahan itu sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan manusia, lingkungan hidup, aliran-aliran output yang bisa diproduksi, stok yang bisa direproduksi, stok yang tidak bisa direproduksi, pemandangan yang tidak bisa direproduksi. Efek degradasi lingkungan atau kerusakan lingkungan seperti polusi air dan udara terhadap kesehatan manusia bisa sangat berbahaya jika konsentrasi polusinya melebihi standar yang aman bagi kesehatan manusia. Efek perubahan lingkungan sekitar tempat tinggal dan lingkungan kerja serta arena rekreasi. Dalam menilai sisi ekonomi dari perubahan lingkungan yang terjadi, terutama perbaikan kualitas lingkungan, unsur-unsur yang terkait dalam proses perubahan itu harus diperhitungkan. Yang kedua, konsep valuasi ekonomi total. Para ahli ekonomi tidak bisa menilai seberapa besar sesungguhnya nilai ekonomi dari sumber alam dan lingkungan dalam kriteria pasar. Ini berarti menempelkan valuasi-valuasi kardinal melalui pengukuran moneter seperti harga dan pajak, atau melalui bayangan dengan menggunakan valuasi kontingen, ketika valuasi ordinal bisa jadi lebih sesuai atau berguna. Pada dasarnya, nilai ekonomi suatu ekosistem sering didefinisikan sebagai nilai total dari barang-barang dan jasa lingkungan yang disediakan oleh ekosistem tersebut. Dengan mengacu pada keragaman nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan seperti yang diilustrasikan, maka secara konseptual nilai ekonomi total dapat dan nilai bukan penggunaan. Nilai penggunaan ini juga terdiri atas nilai penggunaan langsung, nilai penggunaan tidak langsung, dan nilai pilihan atau nilai penggunaan potensial. Sementara itu, NUV terdiri atas nilai keberadaan dan nilai masa depan. Oleh karena itu, TEV atau nilai ekonomi total bisa dinyatakan dalam formula atau dalam rumus TEV sama dengan DUV tambah IUV tambah OV ditambah EV tambah BV. Yang kedua, metode evaluasi benefit perbaikan lingkungan. Ada 6 kategori nilai estimasi. Yang pertama, nilai penggunaan langsung. Yang kedua, nilai penggunaan tidak langsung. 3, nilai pilihan. 4, nilai pilihan kuasi. 5, nilai masa depan. Dan yang keenam ialah nilai keberadaan. Ada 2 metode utama yang digunakan dalam penilaian benefit dari perubahan, yaitu yang pertama metode penilaian non-moneter. Metode penilaian non-moneter ini diukur menggunakan skala tertentu, yaitu ada 3 skala, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Kemudian metode yang kedua ialah metode penilai. Dinilai dengan uang atau rupiah dengan metode penilaian ekonomi yang telah dikembangkan.
Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya M. Maulidin Akbar. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu metode preferensi yang dinyatakan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, metode valuasi kontingen ialah metode teknik survei untuk menanyakan penduduk tentang nilai atau harga yang mereka berikan terhadap komoditas yang tidak memiliki pasar seperti barang lingkungan, jika pasarnya betul-betul tersedia atau jika ada cara-cara pembayaran lain seperti pajak yang telah ditetapkan. Kedua, yaitu analisis conjoint, metode model pilihan yang terkait telah digunakan bertahun-tahun dalam riset pemasaran untuk mengevaluasi perilaku dan preferensi konsumen untuk berbagai jenis atribut produk. Ciri utama dan tipe pendekatan analisis conjoint adalah persyaratan bahwa survei responden dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang dijelaskan dalam bentuk karakteristik komponen atau atribut-atribut. Ketiga ialah metode ranking kontingen, suatu metode yang valid dan layak ketika dinyatakan preferensi tentang perbaikan lingkungan. Dengan menggunakan metode ini, responden tidak dinyatakan secara langsung beberapa besar nilai yang ingin dibayar untuk perubahan lingkungan, tetapi disodorkan ranking dari kombinasi kualitas lingkungan yang berbeda dan nilai moneternya. Keempat ialah metode pilihan. Model pilihan atau eksperimen pilihan adalah contoh dari set pilihan atau skenario pilihan dari keseluruhan secara semua set pilihan yang mungkin. Sampel-sampel tersebut diperoleh secara a priori berdasarkan prinsip-prinsip desain statistik dalam suatu cara bahwa keseluruhan eksperimen pilihan terdiri atas serangkaian set pilihan yang memenuhi persyaratan estimasi tertentu dari bentuk-bentuk tertentu dari model-model pilihan. Keempat, yaitu metode estimasi nilai lingkungan dengan nilai yang ditunjukkan terbagi menjadi 4 metode, yaitu metode dosis dan respon. Ialah metode yang berdasarkan gagasan pada kebanyakan aktivitas, kualitas lingkungan bisa dianggap sebagai suatu faktor produksi. Kedua, yaitu metode harga hedonik. Ialah diterapkan secara meluas pada dasar properti perumahan karena karakteristik lingkungan seperti penurunan kualitas udara, polusi. Ketiga, yaitu metode biaya perjalanan, ialah teknik tertua untuk valuasi sumber daya lingkungan. Keempat, yaitu metode perilaku mencegah, ialah menilai kualitas lingkungan berdasarkan pada pengeluaran orang untuk mengurangi atau mengatasi efek negatif dari polusi. Terakhir ialah transfer benefit lingkungan, ialah metode mentransfer nilai-nilai moneter lingkungan yang dihasilkan dari suatu lokasi studi kepada lokasi kebijakan lainnya. Kelima ialah studi komparatif metode estimasi nilai lingkungan. Hyofinegal menganalisis dan membandingkan secara kritis tentang metode yang diuraikan di atas. Beliau membandingkan metode-metode tersebut berdasarkan 2 kriteria utama, yaitu kemampuan penerapannya secara teknis dan kemampuan praktisnya. Kemampuan secara teknis diukur dengan 2 parameter utama, yaitu validitas dan reliabilitas dan kelengkapan kecakupannya. Kemampuan praktis diukur dengan parameter kelengkapan dan kemampuan penerapannya. Hasil penelitian OECD di Amerika Serikat dan Norwegia, hasil uji terhadap validitas konferen atau validitas isi dari MVC ialah sangat baik, tetapi jika dilihat dari tes validasi konstruksi, hal itu menunjukkan perbedaan yang mencolok. Karena besarnya nilai KUMN dan KUMB tetap merupakan masalah. Disarankan agar pengetahuan mengenai psikologi orang tentang barang publik adalah suatu ekspresi pilihan yang didasarkan pada banyak faktor seperti preferensi dan moral. Inilah hasil rekaman PPT kami atau kerja kelompok kami. Jikalau ada salah, kami mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.